Sekarang saya bacakan pertanyaan yang masuk ya. Dari Bapak Firman menanyakan, apakah anak yang belum bisa menjalankan instruksi disebabkan karena anak kurang distimulasi? Bukankah kemampuan bicara dan bahasa anak berkembang dengan sendirinya, Bu? Baik, begini Bapak Ibu, memang kemampuan bahasa dan bicara seakan berkembang secara otomatis. Namun sesungguhnya kemampuan bicara dan bahasa juga merupakan suatu keterampilan yang dipelajari. Oleh karena sifatnya dipelajari, maka stimulasi juga memiliki peran besar di samping faktor kematangan. Dengan stimulasi yang tepat sejak dini, perkembangan bicara dan bahasa anak bisa menjadi lebih optimal. Nah, berkaitan dengan indikator perkembangan kali ini, di mana saat diminta anak dapat mengikuti instruksi, misal untuk memungut mainannya atau mengangkat piring kotornya, maka kemampuan yang juga perlu distimulasi adalah kemampuan bahasa reseptif atau pemahaman, terutama dalam kemampuan mengikuti instruksi. Stimulasinya seperti apa? Kita bahas sekarang saja ya. Apa saja yang bisa dilakukan? Jika saat kita tes, anak tidak mau mengikuti instruksi yang kita berikan, maka kita harus mencari tahu dahulu penyebabnya. Terkadang anak tidak menjalankan instruksi yang diberikan bukan karena kemampuan bahasa reseptifnya belum berkembang atau karena tidak paham. Namun bisa saja karena ada gangguan yang mengalihkan perhatiannya. Misalnya ada suara TV, radio, lagu, dan lainnya. Sehingga kalau kita ingin memberikan instruksi, ada baiknya nih untuk mengurangi hal-hal yang bisa mengalihkan perhatian anak. Selain itu, ada kemungkinan ketika anak tidak menjalankan instruksi bukan karena anak tidak menangkap instruksinya. Namun bisa saja karena anak memang belum pernah dengar atau tidak akrab dengan kosakata yang disebutkan. Sehingga sangat wajar kalau anak tidak paham dan tidak menjalankannya. Kalau seperti ini, orang tua bisa mengganti kosakatanya menggunakan kata yang lebih akrab dengan anak. Jangan lupa untuk melakukan kontak mata dengan anak ketika berbicara dengannya. Sehingga anak menyadari bahwa dirinya sedang diajak bicara. Dengan demikian, anak bisa menaruh atensi penuh pada ucapan Anda dan lebih mudah baginya untuk menyerap informasi atau instruksi yang diberikan. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat contoh berikut ya. Sayang, tolongin mama dong ambilin piring di dapur. Nanti dibawa ke sini lagi ya. Pada video ini, anak terlihat tidak merespon instruksi yang diberikan orang tua dan asik main sendiri. Karena orang tua memberikan instruksi tanpa melakukan kontak mata ke anak. Nah, inilah pentingnya kontak mata Bapak Ibu, supaya anak bisa mengetahui bahwa dirinya sedang diajak berkomunikasi. Ambil piring di situ. Oke, ambil. Sini. Ya, terima kasih. Tas dulu. Pintar. Kasih. Ketika belajar, anak bisa ditunjukkan gerakan yang menggambarkan instruksi tersebut. Misalnya kalau tadi dengan menunjuk dapur dan memberikan gestur piring, atau bisa juga ketika meminta anak memasukkan mainan ke dalam keranjangnya, orang tua bisa memberikan contoh atau gestur tubuh menunjuk mainan dan memasukkan ke keranjang. Sampai akhirnya lama-lama anak tidak perlu lagi diberikan bantuan gestur tubuh karena sudah mengerti. Sebenarnya stimulasi bisa juga dilakukan dalam percakapan sehari-hari. Ketika anak bermain, kita juga bisa mendeskripsikan kegiatan yang sedang ia lakukan. Misalnya ketika anak bermain masak-masakan. Deskripsikan secara singkat dan mudah kegiatan yang sedang dilakukannya. Sehingga anak juga bisa memiliki konsep memasak yang sesungguhnya. Cio kan tadi kan Api mancing. Nih ada ikan nih. Nah, ikannya ini mau diapain?
digoreng. Gimana? Ikannya mau diapain? Digoreng. Iya, tapi sebelum digoreng, ikannya diapain? Ikannya potong-potong. Sebelum dipotong-potong, ikannya aku cuci dulu ya. Iya. Oke, cuci dulu sebentar. Cuci dulu ikannya. Nah, taruh di piring. Makasih. Nah, ikannya ini kan udah dicuci sama Api ya. Api bantuin ya motongnya ya. Cuy bisa motong nggak? Cuy bisa motong? Bantuin Api potong. Potong. Nih pisaunya. Potong ikan. Potong. Ikannya di apa? Ya. Ikannya habis dipotong diapain? Digoreng. Coba. Selain itu, anak juga bisa diberikan variasi percakapan. Misalnya, kadang diberikan pertanyaan, kadang diberikan instruksi. Jadi, anak juga akhirnya bisa membedakan kapan dia harus menjawab, kapan harus melakukan sesuatu yang diminta. Lalu, bagaimana cara supaya anak bisa paham dia sedang diberikan pertanyaan atau sedang diberikan instruksi? Ya, caranya dengan membiasakan menggunakan kata dan intonasi nada yang tepat sih. Kalau kalimatnya merujuk ke kalimat instruksi kan biasanya ada kata tolongnya. Kalau kalimatnya pertanyaan biasanya menggunakan kata tanya. Dan tentunya nadanya berbeda dengan nada bicara biasa. Ketika anak sudah paham, maka dia juga akan memberikan respon yang sesuai kok. Nah, salah satu cara menguji pemahamannya ya dengan meminta anak untuk melakukan sesuatu. Jika anak dapat melaksanakan apa yang kita perintahkan tanpa diberikan bantuan gestur tubuh tertentu, berarti dapat dikatakan perkembangan bahasa dan bicara anak berkembang dengan baik. Ada yang tidak kalah penting juga nih Bapak Ibu, yaitu untuk selalu merespon dan memberikan apresiasi ketika anak berhasil menjalankan instruksi yang kita berikan, supaya anak merasa terlibat dalam kegiatan yang dilakukan. Tapi anak juga jangan disalahkan ketika mereka belum bisa menjalankan instruksi yang diberikan. Coba saja cara-cara yang sudah dijelaskan tadi. Jika sudah usia 30 bulan, anak terlihat tidak merespon permintaan Anda atau hanya mengulangi kalimat tanpa melakukan yang Anda minta, memang ada baiknya untuk melakukan konsultasi kepada ahlinya supaya anak bisa diperiksa dan mendapat penanganan lebih lanjut.